Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Anam Sehat dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan dimudahkan dalam segala hal. Hari ini saya mau melakukan sebuah penyepraian untuk persiapan pengolahan lahan yang habis terkena virus layu fusarium ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya lahan yang habis terkena virus fusarium, layu fusarium dan lain sebagainya, bisa sebelum kalian semua mengelola atau diolah lahan tersebut harus disterilkan dahulu. Di sini saya untuk penyesterilan tanah tersebut saya menggunakan Rajatrim. Ini fungsinya untuk ulat ketika ada hama ulat dan lain sebagainya, insya Allah akan mati ya teman-teman. Untuk itu nanti kita akan mix dengan herbisida yang kontak ya teman-teman. Herbisida kontak, kenapa kok kontak? Nanti takutnya ketika pakai herbisida yang sistemik seperti ini, nanti takutnya ketika kita tanam obat herbisida yang sistemik ini masih ada di lahan, jadi mengakibatkan nanti tanaman yang akan kita tanam itu kemungkinan nanti perkembangan akarnya kurang maksimal, malah kalau nggak sempurna nanti bisa malah itu cabenya jadi mati ya teman-teman, jadi mati. Jadi jangan menggunakan herbisida sistemik di lahan cabai. Tapi kalau sebelum diolah tapi jangkanya masih panjang, itu tidak bermasalah teman-teman pakai ini. Misal ada ilalang atau hama gulma yang sudah tinggi-tinggi, itu bisa digunakan pakai herbisida yang sistemik, karena sistemik itu bisa membunuh dari pucuk daun sampai ke akar. Tapi ketika menggunakan herbisida kontak itu hanya membunuh daun yang terkena. Jadi ketika yang tidak terkena kemungkinan besar tidak akan mati, tapi ketika yang terkena pasti bisa dikatakan mati ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti kita mix untuk Rajatrim dan herbisida. Untuk dosisnya nanti untuk Rajatrimnya kita menggunakan 15 mili, untuk herbisidanya kurang lebih 2 tutup ini saja. 2 tutup ini 25 cc, berarti 50-an cc ya teman-teman. 50 cc untuk herbisida sistemiknya. Nanti setelah kita menggunakan Sipermectin yang berbahan aktif Rajatrim dan herbisida yang kontak, nanti setelah itu baru kita semprot pakai Nordok. Nordok ini berbahan aktif tembaga oksida ya teman-teman. Ini bakterisida, jadi untuk menyemprot, untuk membunuh bakteri, untuk biar benar-benar steril lahan tersebut. Tapi kita diamkan kurang lebih 1 hari, nanti baru kita akan sebar untuk kohe ayamnya, seperti itu ya teman-teman. Nanti setelah sebar kohe ayamnya, nanti kita semprot lagi pakai M4 atau M21, itu bisa saja ya teman-teman, supaya bakterinya nanti, bakteri bagusnya bisa hidup. Jadi untuk pengolahan lahan nanti bisa lebih maksimal, seperti itu ya teman-teman. Ini langsung kita aplikasikan ya teman-teman. Untuk Rajatrimnya seperti tadi, kita masukkan dulu Rajatrimnya, kurang lebih untuk takranya 15 mili atau 20 mili, karena lahan tersebut pasti banyak cabai atau daun yang sedang membusuk. Untuk mengantisipasi ulat atau hama yang lain masih ada di lahan tersebut ya teman-teman. Setelah kita kasih,
kita aduk dulu ya teman-teman, jangan langsung dikasih herbisida. Supaya apa? Supaya si permethrin ini bisa tercampur dulu dengan air sempurna ya teman-teman. Setelah dikira sudah tercampur, lalu kita kasih herbisidanya kurang lebih 50 ml ya. Ini satu tutup, satu gini 25 ml. Ini kita 2 kali. Jadinya seperti ini untuk herbisida dan si permethrin dicampur ya. Tunggu sampai benar-benar rata. Nanti setelah penyempraian ini selesai, baru langsung disemprot pakai bakterisida supaya kumannya benar-benar hilang atau mati ya teman-teman. Setelah tercampur dengan rata, baru kita lakukan penyempraian pada lahan yang mau kita olah ya teman-teman. Ini ya teman-teman, untuk aplikasinya diusahakan untuk setelah penyempraian itu tidak terkena hujan. Diperkirakan tidak terkena hujan kurang lebih 6 jam ya teman-teman. Ini lahan yang kemarin kita tanam cabai dan terkena virus ya teman-teman, terkena virus layu fusarium. Tapi alhamdulillah untuk apokatnya diberikan keamanan ya teman-teman. Ini apokat ini kurang lebih 2 tahun ini udah seperti itu ya teman-teman. Kita memang tumpang sarikan cabai dan apokat supaya untuk perawatannya biar bisa sekalian ya teman-teman. Nanti setelah ini baru kita aplikasikan untuk bakterisida yang bermerek dagang Nordok ya teman-teman, supaya bakterinya bisa mati. Nanti ketika kita tanami lagi itu harapannya tidak terjadi lagi dan hidupnya juga mudah seperti itu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah tadi kita melakukan penyempraian herbisida dan permethrin obat ular ya teman-teman, kita sekarang mau melakukan penyempraian Nordok ya teman-teman. Setelah tadi kita untuk menggunakan untuk dosisnya cukup 2 sendok ini ya teman-teman, 2 sendok. Ini 2 sendok cukup untuk 1 tangki. 2 sendok bakterisida Nordok yang saya gunakan ya teman-teman. Pakai Kopset juga boleh, pakai Nordok juga boleh ya teman-teman, yang berbahan aktif tembaga. Seperti ini nanti kita spraykan seperti tadi kita menyempraikan herbisida dan permethrin ya teman-teman. Dan semoga nanti untuk pengelolaannya juga pas, supaya nanti harapannya nanti untuk tanamannya juga bisa bagus ya teman-teman, tidak terserang penyakit atau hama layu fusarium dan lain sebagainya. Ini nanti kita diamkan 1 hari. Setelah 1 hari penyempraian herbisida, permethrin dan bakterisida ini
besok kita lakukan penebaran kohe ya teman-teman. Setelah penebaran kohe, nanti langkah yang saya gunakan saya cacah ya teman-teman. Saya akan cacah untuk tanah tersebut seperti itu.